Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Novia Angela. Perkenalkan, nama saya Audia, mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Kebonjeruk, Jakarta Barat, dari jurusan fisioterapi dengan nomor induk mahasiswa 2021 Di sini saya akan menyampaikan materi tentang paragraf. Nah, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf merupakan serangkaian kalimat yang disusun secara sistematik dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok pembahasan. Atau dapat diartikan pula, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan informasi dari penulis untuk para pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat. Selanjutnya saya akan memaparkan pengertian paragraf menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Ramlan. Beliau berpendapat bahwa paragraf merupakan suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sedangkan menurut Akhadiyah, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah pikiran. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat penjelas, sampai kalimat penutup. Dan yang terakhir adalah pendapat menurut Wiyanto. Beliau berpendapat bahwa paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Penulis merangkai paragraf demi paragraf untuk menyampaikan keseluruhan pokok pikiran dengan mudah. Agar penulis dapat menyusun paragraf-paragraf secara sistematik dan logis, dibutuhkan sejumlah unsur pendukung, yaitu transisi, kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah Goris Keraf. Beliau mengelompokkan paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam karangan. Karangan yang baik harus memiliki paragraf pembuka yang terletak pada awal karangan. Yang kedua adalah paragraf penghubung. Paragraf ini berisikan tentang permasalahan yang diuraikan di dalam karangan. Masalah ini berisikan kesimpulan yang akan diuraikan. Paragraf ini membahas tentang persoalan yang akan dijelaskan. Oleh karena itu, secara kuantitatif, paragraf inilah yang paling panjang. Yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup berisikan tentang penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting di dalam paragraf penghubung. Paragraf inilah yang berfungsi untuk mengakhiri sebuah karangan. Selanjutnya adalah pendapat menurut Sirai. Beliau menggolongkan paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Persoalan dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama. Kemudian diikuti dengan kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf ini dimulai dengan mengemukakan penjelasan, kemudian ditutup dengan kalimat utama. Paragraf ini dikembangkan dengan metode berpikir induktif, dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Yang ketiga adalah paragraf gabungan atau campuran. Pada paragraf ini, kalimat topik ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Dalam hal ini, kalimat terakhir berisi pengulangan dan penegasan kembali kalimat utama. Yang keempat adalah paragraf tanpa kalimat utama. Paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama, yang berarti pikiran utama tersebar di seluruh kalimat utama yang membangun paragraf tersebut. Paragraf ini biasanya digunakan dalam karangan berbentuk narasi atau deskripsi. Selanjutnya adalah pendapat menurut Sojito. Beliau mengelompokkan paragraf berdasarkan isi. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama adalah narasi.
Narasi atau cerita adalah jenis karangan yang menceritakan suatu pokok persoalan. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi adalah jenis karangan yang dibuat untuk menyampaikan gambaran secara objektif suatu keadaan sehingga pembaca memiliki pemahaman yang sama dengan informasi yang disampaikan. Yang ketiga adalah eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang disampaikan untuk menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar, data, dan statistik. Yang keempat adalah argumentasi. Argumentasi sendiri merupakan jenis karangan yang berisi gagasan lengkap dengan bukti dan alasan, serta dijalin dengan proses penalaran yang kritis dan logis. Yang kelima adalah persuasi. Persuasi sendiri adalah jenis karangan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan menarik, sehingga para pembaca terhanyut oleh siratan isinya. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat pembentukan paragraf. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah kesatuan. Menurut Marsha, kesatuan merupakan sebuah paragraf yang terbentuk apabila informasi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Yang kedua adalah kepaduan. Menurut Rohmadi dan Nasucha, beliau berpendapat bahwa kalimat-kalimat dalam paragraf itu sebaiknya memiliki kesesuaian yang dibangun dari kalimat topik. Yang ketiga adalah kalimat pelengkap. Menurut Nasucha, Rohmadi, dan Wahyudi, kelengkapan harus berisi kalimat-kalimat penjelas dari sebuah topik yang dibahas, sehingga para pembaca dapat memahami topik tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang materi paragraf. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.